semuanya? Baik. Oke, kalau ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya ambil absen dulu ya. Ya. Dewa Arsa, Hadir. Dia Oktaviani, hadir. Oke, kita kelas ya. Muhammad Ilyas Yusuf, Hadir. Muhammad Farezi Muslim, Hadir. Putri Hasma Ramadan, hadir. Radit Raja, mana Radit? Renaldi Hola, Sadil Muhammad Idris, Sadil. Oke, ada buku cetak semua? Ada. Ada. Oke, silakan buka halaman 215. Buka halaman 215. Sudah? Ya. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Kurban. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang kurban. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih itu akikah? Rambut. Keberatan. Oke. Ada yang tahu apa itu akikah? Ya. Siapa yang tahu? Coba. Mana yang tahu? Apa itu akikah? Kalian pasti pernah mendengar. Akikah itu yang bagaimana? Kalau di sekitaran kita kan akikah itu seperti gunting rambut, Akikah. memotong kaki. Dalam bahasa putus atau kurban. Oke. Apa yang diputus? Rambut. Oke, rambut. Ya, karena dipotong kan? Kalau di lubang, Nah, kalau di lubang, apa itu? kalau di lubang apa sih? Kalau yang lubang Melubangi. kan artinya memutus atau melubangi. Kalau melubangi itu apa? Kalau melubangi itu hanya seperti istilah kata. Memutus atau melubangi itu seperti ada di contoh ayat mana itu tentang anak itu masih ditergelekan. Jadi di sini terdapat hadis riwayat Ibnu Majah. Ada yang bisa melafalkan? Saya Oke. Samuro ta'anil nabi Oke, jadi bunyi hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi baru ya wasabi'i wa yuqamu ra'suhu wa yusamma. Artinya dari Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jadi apa yang ditanyakan oleh tadi bintang tadi itu kenapa disebut dilubangi? Ya, dilubangi itu diibaratkan kata dicukur rambutnya dan diberi nama. Yang dinamakan dengan dilubangi. Dicukur rambut kepalanya
dan diberi nama. Jurong. Ya. Beda-beda. Jadi jangan salah memaknai apa itu dilubangi. Dilubangi itu diberi nama. Itu rambut kepalanya dan diberi nama. Oke, hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Artinya sangat dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Karena kita sebagai umat muslim tentunya harus diakikah. Baik laki-laki maupun perempuan itu harus diakikah. Masuk pada ketentuan hewan akikah. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau untuk bayi perempuan, Kambing. ya kambing, tapi harus berapa ekor? Dua. Satu. Tiga. Jadi untuk bayi perempuan itu 1 ekor kambing dan untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing. Oke. Terus bagaimana cara pembagian daging? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi pembagian daging akikah itu dalam keadaan sudah dimasak. Kalau yang dibagi dalam keadaan mentah, Kurban. kurban. Oke, jadi kalian sudah tahu. Jadi pembagian daging akikah itu dia bisa menyeluruh, bisa dibagikan kepada fakir, kepada orang miskin, ataupun kepada orang-orang yang mampu. Kalau dibagikan kepada orang yang mampu itu disebut dengan dihadiahkan. Kalau dibagikan kepada fakir atau miskin itu disebut dengan disedekahkan. Sekarang lanjut pada hikmah pelaksanaan akikah. Kira-kira ada yang tahu apa hikmah pelaksanaan akikah? Oke. Hikmah pelaksanaan akikah itu menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergantungan dan mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Nah, itu yang baru disebut membebaskan dari ketergadaian. Karena anak itu kan baru lahir pasti ada ininya apa? Ya, ada setan-setan lagi tuh, jadi harus diakikah supaya dia terbebas dari godaan setan. Oke, jadi sekarang kita lanjut pada materi tentang kurban. Saya rasa kalian pasti sudah tahu. Kurban itu dilaksanakan pada hari apa? Oke, ibadah kurban. Oke. Jadi ibadah kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Ya, pada raya Idul Adha, jatuhnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun bisa dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke. Tujuan kita berkurban itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalian pasti sudah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kisahnya itu seperti apa? Ya, kisahnya itu dia diberikan mimpi oleh Allah, disuruh untuk menyembelih anaknya. Ya, anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Dan ketika dia sudah mau menyembelih anaknya, di situ terjadilah keajaiban. Ya. Si Ismail ini dirubah menjadi seekor Domba. Oke, domba atau kambing. Jadi dari peristiwa tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang kita miliki di dunia ini tidak selamanya menjadi milik kita. Ya, itu contohnya seperti anak. Anak itu kan hanya titipan, ya titipan. Dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu, maka sekarang kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban karena kita harus mengambil pelajaran dari situ. Ya. Bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini bukanlah hak milik kita. Selamanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut kita ketentuan hewan kurban. Kira-kira hewan yang bagaimana yang ditentukan
kami pernah membeli binatang kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Jadi kalau di sini kan kita tidak punya unta, biasa yang dikorbankan kan hanya sapi. Jadi sapi itu dikhususkan untuk 7 orang. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang atau tanah lapangan. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya masyarakat bisa menyaksikan secara bersama-sama proses penyembelihan dari hewan tersebut. Oke, sekarang masuk pada pembagian daging kurban. Kalau akikah itu kan dibagikan dalam keadaan sah. Kalau daging kurban dibagikan dalam keadaan sah. Dibagikan pada fakir dan miskin. Kemudian hikmah pelaksanaan kurban, yaitu menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Kemudian untuk mendekatkan diri atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan makna takbir di hari raya Idul Adha tanggal 10 hingga 13 Kemudian kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak sombong. Tidak sombong. Kemudian kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian yang terakhir yaitu mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita gunakan adalah tamak, rakus, sewenang-sewenang kepada orang lain. Oke, jadi itu hikmah pelaksanaan kurban. Oke, jadi kan sekarang tolong buat kelompok 3 kelompok terdiri dari 1 kelompok 6 orang, 2 kelompok lainnya 7 orang. Oke, sekarang saya mau bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok 1 LKPD. Jadi kalian bekerja sama dalam menjawab soal-soal yang ada di sini. Tulis nama-nama kelompok. Oke. Nanti kalian jawab soal yang ada di situ. Kelompok. Silakan bekerja sama. Kalian isi dari sini, dari pencocokan tadi, kemudian di gambar terakhir tadi. Oke. Sekarang kita masuk pada presentasi. Untuk kelompok 1 perwakilan yang mau presentasi jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kenian Pauli akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari setelah tasyrik itu disebut kurban, yang dilakukan setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik. Waktu kurban. Oke, lanjut. Pada hari ke-7 dan ke-14 atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak, itu adalah waktu akikah, di mana akikah adalah merupakan menyembelih 2 ekor kambing dari kelahiran seorang anak laki-laki atau anak perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 mempresentasikan apa yang kita kerjakan. Cek. Setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik, itu adalah waktu kurban. Atau pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak, itu adalah waktu akikah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Satu, gambar atas merupakan hewan kurban yang tidak dianjurkan. Dua, gambar di atas merupakan hewan akikah untuk bayi laki-laki tidak. Tiga, gambar di atas merupakan hewan untuk akikah bayi perempuan iya. Empat, gambar di atas merupakan hewan untuk orang iya. Sekian. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil pembelajaran dan bisa dimasukkan ke dalam ini ya, pikiran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sedikit refleksi sedikit bahwa akikah itu adalah salah satu kegiatan menyembelih hewan untuk sebagai tanda rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Kemudian kurban itu adalah salah satu kegiatan menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.